itu nggak butuh kau mualaf lakbanado. Biar banyak koinku. Kau punya mulut Kristen ya. ini sedikit kali koin. Kau garuk kau Kan punya banyak mulut koin. nih. Cari dulu. Nah, aku udah tadi cari informasi. Tapi kalau misalnya murtadin itu dapat rumah mereka. Nggak ada. Miskin-miskin. Saifuddin Ibrahim, jangan bohong kau. Effendi Usman. Banyak kali ku tengok hartanya. Kayak dari tadi nggak ada. Dulu waktu di Islam miskin mereka. Ini ada berapa koin kau? Hampir 1000. Aku baru 2. Nggak cukup buat beli istrinya murtadin. Menghilang. Turun lagu, nggak ada informasi Tuhan dari tadi ku dapat di sini. Lah, kau saja tidak mengerti, yang kau tangkap hanya kelamin. Ateisnya kalian, makanya ragu aku dari tadi. Nggak ada ku dapat. Kau bukan ateis lagi kau atestis kau, tidak bertestis kau. Ya coba dulu informasikan dulu tentang Tuhan. Apa mau dicoba kalau kau tidak mengerti sola scriptura? Apa? Doktrin dulu aku, udah aku bilang doktrin dulu aku ceritakan tentang. Sudah ku doktrin, tapi yang kau tangkap hanya kelamin. Sudah ku doktrin tadi. Sudah ku doktrin tadi. Ragu aku dari tadi. Yang kau tangkap hanya kelamin. Berapa lama kau ateis? Sehingga kau nggak bisa paham kau apa teologi itu. Lo kau yang tidak paham sola scriptura, kau tidak paham Immaculata, kau diam kau seperti berhala. Dari tadi doktrin dulu aku. Kau mau didoktrin, yang kau tangkap hanya kelamin. Apa lagi mau dibahas kalau yang ditangkap hanya kelamin? Ceritakan dulu. Apa yang mau diceritakan kalau yang dijelaskan hanya kau tangkap hanya kelamin? Jauh kelamin sama Tuhan. Coba kau jelaskan. Ya coba. Tadi sudah ku jelaskan di awal. Kau sendiri jujur. Kau bilang kau yang tangkap hanya kelaminnya saja. Sia-sia sudah ku jelaskan di awal tadi. Paham kau teologi agamamu. Loh, kalau ku tidak paham teologi agamaku, kenapa tadi kau hanya nangkap kelamin? Ya ateis lah kau berbicara hal-hal yang seperti itu kan. Di mana ada ateis ngomong Tuhan itu berkelamin? Di mana? Ditanya informasi tentang Tuhanmu kau nggak tahu, ya ateis kau ini. Tadi ku bilang Tuhan yang benar itu tidak berkelamin, tapi kau tidak terima. Iya, informasikan tentang Tuhanmu. Tuhan yang benar itu kan tadi ku bilang tidak berkelamin. Kau terima tidak? Teologikan dulu tentang Tuhanmu. Ya coba gini. Kau Immaculata tidak tahu, sola scriptura tidak tahu. Standarnya kuturunkan ya, ini. Bukan nggak tahu, apapun tahu tentang informasi. Enggak, kau nggak tahu. Jujur kau. Roh Kudus tidak berbohong. Jujur kau. Sudah dibilang bocil tadi, aku tuh Protestan. Bukan aku nggak paham. Itu bukan. Nah, terus apa? Apa alasanmu? Jelaskan secara teologi tentang agamamu, tentang Tuhan di agamamu. Tapi kau terima dulu. Kalau Tuhan yang benar itu tidak berkelamin, setuju? Ya, lanjut. Setuju ya? Coba ceritakan. Alhamdulillah, begitu. Alhamdulillah kawan-kawan Muslim. Sudah setuju. Kawan kita ini si Lukai sudah setuju Tuhan yang benar itu tidak berkelamin. Karena dijelaskan, ini kuulang lagi sedikit ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 194. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang serupa juga dengan kamu dan yang lemah seperti kamu. Gimana kau samakan berhala serupa dengan kamu? Ekonya turunin dikit itu. Karena berhala, kau tahu berhala. Lihat kau tidak terima kau kan? Karena kau itu menyamakan makhluk dengan patung. Gimana kau? Berhala bukan cuma patung kawanku. Berhala bukan cuma patung. Kalau kau lihat Yesus, salah maksudku. Kalau kau lihat Zeus, Zeus diceritakan dia turun ke bumi, lalu kemudian mengawini manusia. Itu Zeus itu dalam cerita bukan patung yang berjalan, dia Tuhan yang berjalan di bumi. Makanya kau ateis. Lihat kan, ini yang kutakutkan kawanku. Kau tidak terima, kau sakit hati. Nggak sakit hati, kau informasi teologi. Kau sakit hati kawanku. Kacau. Karena kau hanya ingin mengatakan yang namanya berhala itu patung gitu.
Berhala lebih luas dari patung. Segala sesuatu yang disembah selain Tuhan yang benar itu berhala. Kenapa kau menamakan makhluk Cempreng, weh, serupa suaranya dengan cempreng berhala? itu. Oh gitu gitu. Iya, kau lihat sendiri. Kalau ada contoh Fir'aun, Fir'aun dia mengaku Tuhan, auto berhala dia. Nggak usah kemana-mana dulu, teologikan dulu, ceritakan tentang Tuhan. Sudah kuceritakan itu yang pertama, tapi kau tidak terima. Berantakan cerita itu, gimana mau diterima? Tidak, bukan berantakan. Emosi kau yang berantakan ku bikin. Nggak, mana ada ku emosi marah-marah. Kau emosi, kau tidak terima kau ketika dibilang Tuhan yang berhala itu yang berkelamin, kau tidak terima kau. Makhluk serupa dengan berhala, gimana itu penjelasanmu coba? Ya contoh kau lihat sana di India ada yang menyembah sapi, menyembah monyet. Di pagan-pagan terdahulu mereka menyembah manusia. Itu berhala itu. Itu berhala itu. Itu maknanya berhala. Hai, kau bilang tadi makhluk serupa dengan berhala. Coba maknai dulu tuh, kita ambil dulu. Ya kau maknai sendiri. Ketika makhluk disembah oleh sesama makhluk, dia auto berhala. Der. Kau tangkap itu, kau tangkap lagi. Biar kuulang. Ketika ada makhluk disembah oleh sesama makhluk, maka makhluk yang disembah itu berhala. Terima, kau terima itu. Mulai masuk ke sanubarimu. Definisi Terdiam kau. Oleng kau. Itu pun kau berantakan. Kau ateis saja, jangan ngaku. Nah, kalau misalnya yang bagian berhala itu adalah makhluk yang disembah makhluk, itu berantakan tidak? Itu berantakan tidak? Jelaskan dulu berhala apa, kau ngerti nggak kau berhala? Ngerti nggak? Itu makhluk, ketika makhluk disembah oleh sesama makhluk itu berhala. Kau setuju? Setuju kau? Tidak? Oleng? Kau oleng? Oh, tidak terima dia kawan-kawan. Buat dia berhala itu bukanlah makhluk yang disembah oleh makhluk, bukan. Buat dia itu berhala itu mungkin update Android terbaru disebut berhala mungkin. Atau kok apalah kau dulu, membaca lagi lah kau kayak kamu tadi. Kau baca lagi lah dulu. Baca ulang lah kau dulu, apa arti berhala, coba kau baca ulang. Tersinggung. Ini di sini biar kuulang. Aku senang mengulang-ulang soalnya. Berhala adalah makhluk yang disembah oleh sesama makhluk. Waduh, indah sekali definisiku ini. Coba dari mana kau baca itu? Kalaupun ku ikuti lah ini kan masih bocil membaca semua. Coba dari mana baca? Waduh, tadi kau bilang kalau masih membaca itu bocil. Sekarang aku disuruh kau membaca. Biar kau kueja. Kau ini kontrasepsi kau. Kau kontrasepsi kau ini. Dari mana tadi referensimu itu? Coba. Referensinya kontrasepsi kau. Ngajari anak-anak kan harus dari mana kau ambil itu arti. Tadi kau dibacakan KBBI, kau bilang masih membaca, bukan level kau bilang. Kau malah kontrasepsi dengan diri kau sendiri sekarang. Ku turunkan levelku, ternyata aku bicara sama bocil. Loh, berarti kau mengosongkan diri sekarang. Kau sekarang. Bukan, yang kuhadapi kan bocil. Dari mana referensimu berhala itu? Coba tunjukkan dulu. Loh, kalau misalnya mau sesama referensi, kalau gitu sama Alfi, jangan sama gua. Alfi turun tangan kau Alfi. Dia sudah mengosongkan diri dia. Sama, ini pun bocil juga gimana? Enggak. Tidak. Gini. Tidak. Kau belum pantas denganku kawan. Lanjut Alfi. Iya. Definisikan dulu berhala itu coba. Bocil. Iya simpel aja. Yang disembah kalau dia termasuk bagian dari vertebrata ya, makhluk hidup yang bertulang Dari belakang. mana referensimu? Kau tadi kan membuka tulisan. Dari mana tulisanmu? Definisi berhala itu coba. Iya, Zeus bertulang belakang. Zeus itu berhala. Sapi itu bertulang belakang. Jangan dulu ke Zeus, nanti kau kutanya Zeus, kau masih Sapi, membaca lagi, kau nggak sapi, paham. sapi yang diagung-agungkan oleh Definisikan orang dulu Hindu berhala. India. Berhala itu apa? Definisikan dulu. Sapi itu bertulang belakang, bre. Jadi sapi itu yang disembah oleh orang-orang India itu bertulang belakang. Definisikan dulu berhala. Kau pun vertebrata kau. Coba nanti kita Iya, bicara tentang aku nggak disembah. pengetahuan biologi. Aku nggak disembah, bre. Aku bukan Definisikan berhala, dulu berarti. berhala itu apa? Coba dari mana tadi bacaanmu itu kau dapat? Ikutilah kalian ini yang bocil-bocilin. Coba dari mana berhala itu, coba definisi. Alfi, kau bukakan lagi saja KBBI. Aku ingin tengok rohnya bagaimana dia mau ngeles-ngeles ini. Kau bukakan saja lagi KBBI. Ada berhala di situ. Aduh.
Coba enggak ku ikuti nih, kan masih bocil baru aku bertindak. Immaculata nggak Mengajar. tahu. Waduh. Kan aku udah kau bilang, aku bukan Katolik, bisa aku jelaskan itu. Kau jelaskan dulu berhala itu apa. Coba dari mana referensimu? Kenapa kau bilang berhala itu vertebrata? Samakan pula sama biologi, coba. Berhala di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya adalah patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Nah, di negeri Kenapa kau samakan kau patung diam. tadi dengan Loh, vertebrata? Kau makanya salah referensimu. oi bapak, Sudah kau kepala membaca, sekolah, kau aku lagi berantakan. ngomong. Kau di mana ada Roh Kudus kau? Makanya, Santai. aku Aku salah belum bilang. selesai. Aku belum selesai. Aku Ada Roh salah, Kudus kau ternyata mana? patung itu bukan Ada Roh Kudus kau makhluk. mana? Ada Roh Kudus kau mana? Orang Mana sih belum mau selesai ngomong. diajari? Biar ku ajari apa itu makhluk hidup, apa Bang itu Res nggak berhala, bisa biar nih ku sama ajari Alfi, Bang kalian. Res. Aduh, Bang Kores malah ngasih yang beginian sama Alfi, Bang Res. Kenapa kau bilang makhluk itu vertebrata kok? Kau masukkan klasifikasi makhluk adalah berhala. Oke, bisa bantu besarkan saya? Yang beginian nih, aduh, kocak kali. Bre, di dalam Kamus Besar Bahasa Kau Indonesia, baca tadi, kau baca kau diam tadi. dulu, kau diam dulu, kau Berupa diam dulu bisa. patung. Roh Kudus, Patung apa Roh Kudus makhluk kau. vertebrata? Kalau kau nggak bisa diam, Roh Kudus kau bisa jinak nggak? Kau berantakan. Kalau kau nggak bisa diam, Gimana Roh Kudus ini? Roh Kudus kau bisa jinak dulu nggak sebentar? Makanya kau masih membaca. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhala itu patung dewa, patung ya kawan-kawan ya. Di sini ada kata atau sesuatu yang didewakan. Nah, orang-orang negara Arya ya, termasuk Hindu, India sana, itu mendewakan sapi, bre. Sapi itu salah satu makhluk bertulang belakang atau kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, vertebrata itu apa sih? Vertebrata itu binatang yang bertulang belakang. Jadi makhluk hidup ya yang bertulang belakang itu berhala. Apapun jenisnya yang bertulang belakang ya. Manusia disembah, didewakan itu termasuk bertulang belakang dan itu berhala. Gitu. Mana dia? Batuk kebenaran. Jadi gimana we? Napas buatan dia bang, kasih napas buatan. Jadi gimana we? Waduh. Di mute aku ngomong dari tadi. Dari mana kau dapat berhala itu masuk vertebrata, invertebrata, apalagi kelas mamalia? Waduh. Dari mana kau Gimana, dapat weh? itu? Vertebrata adalah Bahas ya, biologi kau. Kita bahas binatang tentang- yang Kita membahas teologi, kau membawa ke biologi, kan berantakan kau bocil. loh, Kacau sesuatu kau yang disembah oleh manusia yang bertulang belakang itu termasuk berhala. Kacau. Makanya kita membahas teologi dari tadi. Kau membahas biologi. Aduh, kok tidak menyampai Lucky. Aduh, Nggak kecewa paham. ibu kau melahirkan kau. Mana Tidak sampai kau. Nggak sampai ilmunya bang. dibahas teologi yang dibawa biologi. Main tersesat. Loh, Gimana kalian jelas ini ya? dong. Kau pikir Loh, kelahiran Tuhan kau saja itu biologi jatuhnya. Bukan teologi itu, biologi. Kalau di dalam biologi kau itu kau bahas, kau pun binatang. Di Aku biologi binatang. kelahiran Tuhan kau itu disebut paternogenesis, kelahiran tanpa sel pejantan. Biologi. Masih kau mau bilang teologi yang seperti itu? Itu biologi. Dalam ilmu pengetahuan ada tidak yang membuktikan itu? Ada itu. Kau buka di sana Alfi, paternogenesis. Ejaan bahasa Indonesia, paternogenesis. Biar dia paham itu bukan Secara ilmu teologi, itu pengetahuan, biologi. Ada tidak sekarang ditemukan kasus seperti itu? Kau lihat saja di sini. Kau membahas biologi, teologi kau nggak tahu. Nah, sini biar ku kasih paham kau. Iman kau itu biologi bukan teologi.
Ini rumah apanya ini? Biologi. kan? Bahas biologi. Paternogenesis. Gak usah kau bahas Iya. sama aku itu. Lebih Nah, tahu. coba-coba digedekan host, digedekan Alfi supaya dikasih paham dulu ini kawan kita yang satu ini. Kau masih membaca. Aku udah di luar kepala aku semua itu. Tadi kau minta dibacakan data, sekarang data keluar kau menangis kau. Suruh Menangis kau. Suruh Nah, dia- silakan. Suruh dia jelaskan Masih apa itu membaca. paternogenesis. Di luar kepala aku semua itu. Apa dibaca itu keyboard itu? Itu keyboard itu. Masih membaca yang kalian semua ini. Sudah kasih paham, kasih paham deh. Bacaan yang menyakitkan imannya, kasih paham. Nah, paternogenesis ya di dalam Masih Greek. kau usah kau jelaskan aku itu. Waduh, takut dia langsung memotong dia, takut dibacakan dia. Takut dia dengan data. Langsung bacakan, Vi. Tabrak aja, suaranya tabrak. Paternogenesis itu adalah bentuk Itu alami terdapat pada reproduksi. apa? Waduh, dipotong lagi sama dia, dipotong lagi. Waduh. Biar gua baca, biar gua baca, Vi. Sini gua baca. Kasus itu. Diam kau. Indonesia harus tahu apa itu paternogenesis. Nah, ini biar ku bacakan di sini. Baca, Bang Res. Aku lebih tahu dari Kau diam dulu kau. Indonesia harus tahu ini, disembunyikan soalnya. Ya, paternogenesis adalah bentuk alami reproduksi seksual di mana embrio berkembang langsung dari sel telur tanpa memerlukan pembuahan. Dar, selamat datang di kebenaran. Berarti kalau Tuhannya hasil biologis ya perselingkuhan. Hasil biologis dia, Iya, perselingkuhan bukan mati. teologis. kau masih membaca itu sudah di luar kepalaku. Kau bawa pula biologi ke arah sini. Harusnya kelahiran Tuhan kau itu bukan di kitab suci, tapi di buku biologi ditaruh. itu kasus itu terjadi pada apa? Makhluk apa? Coba kau jawab dulu itu. Kalau kau bawa biologi. Kasus itu terjadi pada makhluk apa? Jawab dulu kalau secara Pada biologi. binatang, kau tahu? Pada binatang. Kenapa kau bawa tadi kepada manusia? Berarti kan Manusia itu bagian dari binatang, bre. Di luar kepala aku semua itu kalau kamu bahas itu nanti berantakan. kan? Iya, karena kepala kau kecil, tidak bisa masuk ilmu-ilmu biologi. Itu bagianku, makanya aku hadir di sini. Mau tahu teologi itu apa? Di dalam kepala nggak ada, kosong dia. Iya, gimana mau masuk kepala? Kepala kau kecil. Iya. Sebesar gundu. Kau tahu gundu? Udah kecil Makanya kepalanya, kau usah kau botak ajari lagi. aku biologi. Itu udah di kepala aku semua itu. Bang Luki jelasin aja Bang Luki. Enggak jelaskan tentang teologi, jangan kalian bahas biologi. Kalian ajari pula aku biologi. Loh, aku kan dibilang segala sesuatu yang bertulang belakang apabila disembah didewakan itu berhala. Dari mana itu bertulang belakang tentang teologi kau sambungkan tentang Tuhan lu aja bertulang belakang, Tuhan lu aja berekor. Gimana sih? Coba perhatikan nih kawan-kawan ya. Di dalam suatu playset action nih, ini ada Godzilla vs siapa ini? Ya, teman-teman baca sendiri aja. Ini bertulang belakang semua kan Bang Koresnya? Salah. Kalau Tuhannya bukan bertulang belakang, berekor depan. Ini action playset ya kawan-kawan ya. Dijual terpisah. Nah, kan kabur. Kalau disebutkan Tuhannya berekor di depan, kabur. Jadi aduh, jadi nggak enak cuy. Malu dia, Tuhannya ekornya di depan, woi. Disunat pula. Iya, para penyembah hewan-hewan yang dikatakan kudus itu ya suci, itu hewan-hewan bertulang belakang. Kita nggak usah sebut merek agamanya, tapi kita tahu lah sekte mana. Orang-orang yang di India sana ya, terutama. Berhala nggak tuh? Berhala. Apa sapinya? Nah. Sapi itu bertulang belakang nggak? Bertulang belakang. Gitu.
Bang Kores pedih ya hujannya. Aku nggak berani kayak gitu ya. Pedih. Tadinya saya pengennya diem istirahat gitu, pas kedengar kayak gini, orang kayak gini, aduh, jadi gatal juga, kurobek juga mulutnya. Kemana dia? Udah habis kuota dia. Pergi. Di Islam tuh simpel ya kawan-kawan ya. Alan Kabut ayat 27, innama ta'buduna min dunillahi ausana. Yang disembah manusia selain daripada Allah adalah berhala. Begitu. Simple kalau di kita. Bang Kores Ini mana? teman-teman, ada yang masih nyimak gak? Kalau ada yang masih nyimak, tolong di follow akunnya Bang Kores nih, baru 600 nih. Ini akun baru nih, karena tombak Romawi lagi nih. Tolong di follow teman-teman. Digas dulu nih. 3,4, ayo gas, di follow dulu akun Bang Kores. Ini siapa yang ngorok? Ustaz Alif tidur. Oh, lagi sama Kang Kian Santang. Iya. Pukul rata aja kawan-kawan, siapa narasumber di atas yang masih ada tanda tambah di samping namanya, ditekan aja tanda tambahnya biar teman-teman bisa mengikuti guru-guru kita yang ada di atas ini. Kalau di samping kanan nama Ustadz Alif 01 ada tanda tambahnya, berarti teman-teman belum follow tuh Ustadz Alifnya. Ditekan dulu tanda tambahnya gitu. Baik juga dengan Unirifa, Praistar, apalagi hostnya ya. Kalau nama forum debat lintas agama ada tanda follow, ada tanda tambah di samping namanya, nah itu di follow dulu kawan-kawan. Ya, buat oten-oten juga yang di bawah yang lupa nge-report, silakan report ya. Saya ingatkan kalau lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya boleh nggak nih? Waalaikumsalam warahmatullah. Apa tuh Bangku? Sebelumnya terima kasih. Nah gini tuh, kan dulu saya kan sekolah tuh, ini suaranya jelas nggak sih? Mertua Jelas ya? Bangku. Oke. Nah izin nih, kan gimana sih tanggapan? Maaf nih, kan saya kan Islam. Nah kawan ada nanya, suatu saat kan kayak kita nih, kayak Isa kan kita maaf cakap nih kan masih di atas katanya kan. Kayak ibaratnya kayak apa sih? Kayak ajab atau apa gitu kan. Pasti dia suatu saat dia nanti turun. Nah, di situ nanti paranya dari yang pengikut yang di luar agama Islam itu pasti apa mungkin dia bisa meyakinkan untuk kepercayaan kepada kita nggak sih? Atau gimana tanggapannya? Coba gimana Alfi kurang nangkep sama pertanyaannya. Teman-teman di bawah gini, pun ada yang sekali paham. lagi nggak? gini Coba, sih. iya. Maksudnya gini nih. Contoh kayak kiamat. Nah, nabi kita kan masih di atas tuh. Gimana Ada hari kiamat? Nah, Nabi Isa itu kan masih di atas tuh. Oh, itu dari mana Kalau informasinya? kiamat, Bang, kalau udah kiamat, tanda-tanda kiamat itu dengan turunnya Nabi Isa, Bang, bukan Nabi Isa Iya. masih di atas. Hari Ya, kiamat nah. Nabi Isanya udah turun abangku. Iya, nah contoh nih kan maaf nih, tipu ya. Nah, ada Enggak, suatu pertanyaan. informasi bahwa Nabi Isa masih di atas pada hari kiamat itu informasi dari mana, Bangku? Nah, ada orang yang ngomong yang di luar agama kita. Nah, jadi dia gini sih tanggapannya dari aku, jawabannya ya gimana? Itu kan pasti suatu saat kan betul tuh kiamat turun. Nah, gimana nanti suatu saatnya itu mereka nanti akan mengikuti dari Nabi Isa tersebut. Oh, nasib mereka yang menuhankan. Ah, iya benar itu. Katanya ada sih gitu dibilang mereka, tapi nggak tahu. Nah, untuk penjelasannya kira-kira gimana tuh? Untuk nanggapi yang di luar agama kita lah kira-kira nih contohnya. Turun ya, Bang. Nanti saya ke Nabi Isa gimana nasib-nasib yang menyembah dia gitu ya, Bang. Oke? Iya benar. Mereka bukannya nyembah yang diserupakan ya? Bukan Nabi Isanya. Nah, itu dia.
hilang weh. Kalau aku sih lebih ke mereka mau banyak diserupakan. Ya Bang Selaras ya, aduh. Bang Selaras. Ya, halo. Ya, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Mohon maaf, saya cuma nyimak aja. Oh, baik Bang. Ya, turunin aja, turunin aja. Ya, izin Bang Masih ya. agak kesal sedikit aja. Saya kesal sedikit sama si Luki itu. Enggak apa-apa Bang, kita ada Ya, biasa emosian gitu. bawaannya sama dia. Dia nggak paham bahasa kayaknya tuh. Yunus 65 wala yazunka Oke, qauluhu. turunin aja, turunin aja. Baik, makasih ya Bangku. Ya, sama-sama. Bantu, Alfi bukan moderator. Bantu moderator. Bisa turun sendiri kan, Bang Selaras? Oh ya, siap-siap. Izin Bang, Alfi bukan moderator di sini. Ya, teman-teman yang belum subscribe YouTube saya ya, Dosen Debat Lintas Agama, tolong dong di subscribe dong, baru 200 tuh. Ya, di subscribe dulu teman-teman. Dosen Debat Lintas Agama. Tumbang lagi, channel lama Kang. Iya, tumbang lagi. Kita coba cek ke YouTube-nya ya. Tak bisa. Dosen. Ini lucu teman-teman, di bawah host naikin Oten yang berilmu. Kalau Oten yang berilmu udah pada mualaf. Gimana sih? Oten yang berilmu itu udah pada mualaf. Kalau berilmu mah udah pada convert kawan-kawan. Gini pertanyaannya, Oten yang pura-pura punya ilmu silakan naik. Ayo, Oten yang pura-pura punya ilmu silakan naik. Mantap. Saya mau ngomong balap sama Ustadz Alif ngorok. Sorry. Bang Kores mana Bang Kores? Oh Bang Kores pun tumbang ini. Kang Satria masih lanjut nih. Ya lanjut aja dulu. Ini saya buka mute tuh, kedengeran nggak? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah namanya John pakai assalamualaikum. Saya Islam. Ya Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang? Begini, saya sering diskusi dengan orang Kristen. Ada satu hal yang agak rumit saya menjawabnya begini. Kalau untuk menengok benar atau tak benarnya agama itu tengok aja satu negara katanya. Kalau negara-negara yang mayoritas Kristen itu pasti maju katanya. Nah, kalau mayoritas Islam biasanya berantakan, gontok-gontokan. Kalaupun maju itu gara-gara sumber daya alam katanya, bukan gara-gara manusianya. Dari situ saya udah jelas katanya, kan? Begitu. Terus gimana saya harus bisa menjawabnya? Loh, parameter yang digunakan lihat negara-negara maju gitu. Iya. Dasarnya apa? Seperti negara yang paling kaya kan sekarang kan mungkin kayak Finlandia gitu kan yang mayoritas Kristen, Inggris mayoritas Kristen. Meskipun kita tahu kan mereka tidak ngikut agamanya, cuma Kristen doang gitu aja kan. Loh, mereka kelihatan karena mereka banyak. Ya itu, dan mereka maju dibandingkan negara-negara seperti negara Islam, termasuk Indonesia juga mungkin. Enggak juga. Yang
yang digelari sebagai apa, masa keemasan itu pada peradaban agama mana? Jangan debat. Jangan debat. Maksudnya gini loh, kita sama-sama kenal zaman kegelapan kan? Zaman Itu di zaman peradaban agama mana tuh yang mendominasi dunia? Jadi kalau dikatakan orang-orang cerdas itu dilihat dari mereka mintanya sekarang gitu yang contoh negara yang maju sekarang kan. gini bang, penemu atau ilmuwan yang sangat terkemuka, saya sebut namanya Isaac Newton. Kita kenal kan Isaac Newton kan? Iya. Itu orang yang berpengaruh nomor 2 loh menurut Michael Howard tuh, seorang Yahudi yang menempatkan Nabi Muhammad di posisi pertama. Nah, perhatikan ya, Isaac Newton, orang kedua berpengaruh di dunia. Dia memang seorang dia memang seorang Kristen, tapi dia nggak percaya Tritum, konsep Tritunggal dia nggak percaya tuh. Cuman coba dibidatkan kan akhirnya. Tapi apa yang digunakan oleh orang-orang Kristen? Oh, dia beragama Kristen. Tapi dia bidat. Dia nggak percaya Trinitas. Seorang Isaac Newton loh. Kalau di Islam mungkin agak murtad atau gimana gitu kan. Di internal dia bidat-bidatkan lah. Tapi nama dia dipakai. Oh, dia Kristen itu. Dia penemu, lalala lili gitu kan. Jadi kalau sombong-sombongan negara dengan mayoritasnya apa, aduh. Itu Dubai itu nggak usah kita bahas lah. Ya, kalau Islam maju itu gara-gara sumber daya alam katanya kan. Bukan orangnya. Terus mereka Nggak juga bangku. gitu kan. Jepang itu mayoritas Shinto. Jepang itu lebih maju tuh. Jepang pada saat kehancuran pengeboman Hiroshima Nagasaki, yang dicari mereka itu pertama adalah guru, makanya mereka maju tuh sekarang tuh. Itu Jepang. Emangnya Jepang itu mayoritas oten? Shinto gitu. Nggak bisa jadikan parameter kayak gitu. Terus saya jawab begini, kalau salah tolong koreksi. Terus saya jawab begini, negara-negara Barat itu bisa maju karena mereka meninggalkan Kristen, meninggalkan ajarannya. Kalau kita ngomong kayak gitu, keluar sifat denial mereka bang. Denial kita sama-sama tahu kan artinya apa? Kayak menolak sesuatu yang udah menjadi fakta lah, bukan rahasia umum. Nah mereka tolak, itu sifat denial itu. Nah gini kalau saya jawab, mereka itu meninggalkan ajaran agama mereka sehingga mereka maju. Kalau di Islam kita meninggalkan agama Islam makanya kita mundur. Itu aja saya jawab. Sebab kan yang menjalankan agama itu pengikutnya meskipun Islam Kristen yang paling banyak, memegang apa yang menjalankan syariatnya itu kan Islam paling banyak. Atau kawan-kawan yang lain bisa bantu tolong jawab. Aduh, Burundi itu negara apa sih? Mayoritasnya Burundi ya? Nah, dia bukan kasus per kasus nih apa kan, secara global lebih banyaknya gimana gitu kan. Karena mereka banyak bangku. Mereka banyak. Ya banyak mereka tuh yang mengaku Kristen semua. Di Zimbabwe pun banyak juga Kristen kan, tapi mereka tak mau tahu itu, taunya kan Eropa aja ditengoknya, tengok Eropa katanya. Tengok Kristen Ortodok di Rusia. Agak sulit juga di kita Ini informasi dari Telkomsel nih. 15 negara termiskin di dunia yang perlu kamu ketahui.
aku baca informasi dari Telkomsel pula lagi kan. Nomor satunya Burundi loh. Burundi itu negara oten. Kristen sih Kang. Udah termiskin, tertinggal lagi, aduh. Jaringan pasti 3G di sana itu, belum 4G. Gimana coba? Tapi lebih banyak yang Islam lagi kalau di apa loh? Apanya? Yang itu. Kalau di Islam bukan tertinggal bang. Alfi kurang sepakat. Kalau abang bilang Islam tertinggal dengan peradaban, Alfi kurang sepakat bang. Karena beberapa Muslim itu menyampingkan dunia. Sebenarnya ini udah pernah Alfi bahas ya. Kayak doktrin mengenai akhirat tuh didahulukan, nanti dunia ngikut. Nggak gitu juga konsepnya. Dunia itu harus dikejar juga, tapi hanya sebatas di genggaman, bukan di hati. Nah ini kan kita berbicara ranah financial freedom. Itu perlu kesadaran pribadi bang. Itu nggak bisa dijadikan agama sebagai nggak bisa. Bukan agama yang memperkaya, betul bang. Umat muslim ada ya nggak yang takut miskin abangku? Nggak ada bang. Mana ada muslim takut miskin? Orang punya Allah yang maha kaya coba. Cemana? Nggak bisa bang. Kalau maju mundur suatu negara, miskin kaya suatu negara, parameter apa yang mau digunakan bang? pendapatan per kapita. Gini, kalau menurut abang ini apa bang? Kristen itu pintar-pintar kan Kristen menurut abang ya bang? Bukan menurut saya, menurut kawan saya yang Kristen, saya kawan dengan dia kan. Mungkin dia Ya, mencoba. pintar-pintar. Nah, ya, jadi tanya nanti ke teman abang, ke kawan abang. Kan orang Kristen pintar-pintar tuh, ilmuwan semua, penemu semua. Nah, ada nggak satu orang Kristen ilmuwan atau penemu yang menemukan kayu salib bekas penyaliban Yesus? Ada nggak coba? Muntah itu. Nggak bisa bang. Ya kalau mereka kaya akan ilmu, ya itu sifat dari Ar-Rahman ya Allah. Allah itu Rahman dan Rahim. Allah itu nggak cuman baik kepada yang menyembahnya, enggak, kepada seluruh makhluk loh. Kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh orang-orang kufur ini ya dibalas di dunia langsung. Nah, jatah siksa itu tunggulah di akhirat kelak. Begitu bang. Yang gak sulit. Allah tuh maha adil di sana. Yang gak sulit juga menjawab. Barangkali jawaban saya itu yang paling tepat mungkin. Versi abang, subjektif itu bang. Nah begini, mereka maju karena mereka meninggalkan Alkitab. Kita mundur karena kita meninggalkan Al-Quran. Abang harus tahu juga ya. Al-Quran tuh nggak pernah ngikutin zaman bang, tapi zaman yang ngikutin Al-Quran. Contoh nih. Nah, gini, Pada saat wahyu turun, bayangkan ya. Enggak. Simpelnya gini. Aku kasih satu analogi bang ya. Dari abad ke-7 itu ya, pada saat Al-Quran itu udah selesai diwahyukan, udah selesai pewahyuan semua. Dari abad ke-7 itu sampai abad ke-18 bang, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menarasikan bahwa mayat Firaun itu diselamatkan bang. Mana barangnya? 11 abad itu bang. 1100 tahun ya. Ada ayat di dalam Al-Quran yang mendeklarasikan bahwa jasad Firaun itu diselamatkan. Nenek moyang kita yang beragama Muslim selama 11 abad itu gimana tuh membuktikan itu?
Nah itu kalau itu tidak kita pungkiri bahwa banyak Islam Jadi- itu Al-Quran itu cocok dengan sains gitu kan, cocok dengan sains. Cuman tadi lah menjadi apa? Jadi yang mencontohkan seperti negara Swiss, seperti negara apa Jerman, maju teknologinya. Saya bilang kalau masih memegang ajaran Alkitab nih, siapa dihukum bunuh itu, siapa yang mengatakan bumi itu bulat? Di Jerman, Bang. Di Jerman tidak mengenal Alkitab, Bang. Bible. Bible, Alkitab. Dia Mana Apa ada di itu? Jerman Alkitab? Apa itu Alkitab? Galileo sama adik mereka memegang Bible sampai dihukum bunuh itu kan, yang mengatakan bumi itu bulat. Cuman masalahnya di kita ninggalkan itu Al-Quran, banyak meninggalkan Al-Quran, sehingga bukti-bukti keilmiahan di Al-Quran itu malah orang luar yang dapat, seperti contohkan tadi kan. Loh, itu justru abangku. Itu yang membuktikan bahwa itu bukan klaim sepihak dari kita. Itu Ring of Fire itu yang menemukan memang orang kafir, Bang. Tapi itu yang mendeklarasikan artinya kita 14 abad yang lalu itu Al-Quran gitu. kenapa bukan Gini Bang, gini Bang. Abang lucu. Gini Bang, abang gini, lucu, Bang John. Kalau misalkan yang menemukannya itu orang Islam, nanti disangka ngebohong. Abang lucu juga. Bikin-bikinan, buat-buatan. Tapi kalau yang menemukannya orang kafir justru bagus. Berarti kebenaran Al-Quran itu emang benar-benar benar, nyata gitu kan. Nah, yang menemukannya mereka, tapi mereka masih mengingkari Al-Quran juga, Bang. Padahal yang menemukan mereka loh. rata-rata mualaf semuanya. Abang lucu, Bang John. Ya nggak apa-apa lah, kupur itu yang menemukan. Jadi nggak klaim sepihak. Itu yang agak berat menjawabnya. Nggak bisa, Bang. Peraih Nobel dari mereka, negara-negara maju dari mereka, oke lah, ya kan? Fakta lapangan. Tapi negara termiskin, negara tertinggal dari mereka juga nggak? Oh, mereka pasti nolak. Cemana coba? Karena mereka banyak, Bang. Karena mereka banyak. Kita nggak bisa dibilang tertinggal juga, enggak. Hilang. Jadi nggak boleh gitu ya, Ci ya. Bapak Insinyur Soekarno itu Islam loh. Woi, kalian hati-hati kalian. Kapir-kapir. Wah, kalau nggak diproklamasikan Insinyur Soekarno, nggak merdeka negara nih. Tapi kami tidak sejahat itu juga. Mentang-mentang Pak Soekarno itu Muslim, tuh kami bilang pula yang memerdekakan negara ini Muslim, nggak gitu juga, bre. Itu kerjasama antar anak bangsa gitu, pejuang. Tapi ya merdeka pakai takbir, nggak haleluya kan? Gimana? Tapi dan semuanya saya akhiri dulu ya, kasihan nih, takut Bang Juma ke berisik di sini, lagi istirahat, pada istirahat, takut kagandengan ya. Siap-siap, Kang. Kita tutup aja dulu ya, besok dilanjut lagi. Udah pada tidur mereka. Iya, iya. Buat silakan. teman-teman semuanya syukron jazakallahu khair ya udah mampir di sini, nyimak di sini, dan udah hiburan di sini. Oke, buat semuanya syukron ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang benar, bukan Allah. Kita baca sesuai bahasa Indonesia yang tulisan itu kita baca itu loh. Ya udah, justru itu kok ucapkan Allah. Jangan Allah, jangan Allah. Kita orang Indonesia pakai yang sesuai tulisan lah. Iya, justru itu di dalam bahasa Indonesia pengucapannya Allah. Bukan Allah, bukan Allah. Paham? Saya ulang ya. Kok nggak pandai-pandai ya? Dengar ya. Ini ya, biar saya ulang. Biar Anda masuk di otak Anda. Harus menggunakan standarisasi Bible. Kalau Anda harus ngotot menggunakan kata huruf kalimat Allah, berarti Anda harus pelafalan pengucapannya Allah, bukan Allah dan bukan Allah. Allah yang dimana juga artinya adalah pohon besar. Berarti kau menyembah ke pohon besar. Simple. Coba klik di Makanya saya katakan gunakan aja Theos. Coba klik di tombol tulisan biru tadi, asal mula. Asal mulanya itu di mana? Kok asal mulanya apa? Bukan di layar HP, coba tunjukkan layar. Ini soal penyembahan loh. Nih. Yosua menuliskan semua itu dalam bahasa kitab hukum by Theos, lalu ia mengambil yang besar dan mendirikan di sana di bawah pohon besar. Hukum itu didirikan di bawah pohon besar. Apa standarisasinya? Nih, pohon besar apa? Pengucapannya apa? Allah. Standarisasi dipakai apa? Bible. Nah, Anda sudah mengakui tadi tidak etis menggunakan itu. Itu satu poin. Kedua, saudaraku, Martin, Anda itu santun, tapi tidak jujur. Itu masalahnya. Ya. Martin, saya mau tanyakan. Yesus itu Tuhan disembah atau tidak? Dalam menurut iman Kristen, Tuhan yang disembah atau tidak? Iya, disembah dalam artian bahwa kita mengikuti semua perintah. Iya, berarti Tuhan disembah, Yesus ya, Tuhan yang disembah. Bapa itu Tuhan. Iya, Bapa itu Tuhan yang disembah atau bukan? Disembah. Berarti Tuhanmu ada berapa kira-kira menurut Kristen? Ya satu. Satu, oke. Kita pakai data ya. Nanti buktikan sama saya bahwa Tuhanmu satu ya. Pakai data juga. 1 Korintus 6 ayat 14. Theos membangkitkan Tuhan. Ada berapa Tuhan di sana? Allah membangkitkan Tuhan. Theos membangkitkan Tuhan. Ada berapa Tuhan? Theos itu kan Tuhan yang disembah, kau bilang tadi. Tuhan ini adalah Kurios, Yesus yang disembah juga. Yang saya tanya, dua-duanya Tuhan. Ada berapa Tuhan di sana? Kalau merujuk ke bahasa aslinya berarti Theos membangkitkan Kurios kan? Tuhan membangkitkan. Iya, kan dua-dua Tuhan kan, gelar Tuhan kan? Tuhan yang disembah kan? Kalau merujuk ke aslinya kan Theos membangkitkan Kurios. Iya, tidak ada yang meniadakan. Yang kutanya samamu, ada berapa Tuhan? Lihat pertanyaan saya. Ada berapa Tuhan? Tuhannya satu. Theos ini Tuhan atau bukan? Ini nih. Tuhan. Nah, di sini sebelahnya kalau Kurios. Ini Tuhan atau bukan? Kurios kan di situ. Iya, Tuhan. Ini Tuhan atau bukan? Kurios itu bahasa terjemahan bahasa Indonesia apa? Iya, Tuhan. Yang saya tanyakan ini Tuhan atau bukan? Tuhan, seharusnya Tuhan di situ. Nah, berarti ada Tuhan di sini. Theos Tuhan, Yesus juga Tuhan. Karena Kurios. Yang saya tanyakan ada berapa Tuhan di sini? Yang kedua itu Tuhan, bukan Tuhan. Kurios kan? Bahasa aslinya. Berarti yang depan itu. Di situ Theos membangkitkan Kurios. KBBI salah. Berarti KBBI salah. Kau bilang? KBBI salah. Pakai KBBI original text. Kan tadi abang merujuk ke bahasa aslinya kan? Iya.
Ya, membuktikan bahwa Kurios di dalam Bible juga Tuhan. Tuhan, Ya. Tuhan. Nah, Allah juga di dalam KBBI Bible. salah. Nah, aku tanya sama kau, ada berapa Tuhan di sini? Lihat pertanyaanku. Tujuan pertanyaanku, ada berapa Tuhan? Kalau berdasarkan teks asli satu, Tuhan satu, Tuannya satu. Mata kau dua. Ini Tuhan, ini Tuhan. Nah, ini Tuhan. Nah, ini juga Tuhan. Ini Kalau Kurios toh? berdasarkan terjemahan, kalau berdasarkan Ini terjemahan- Kurios toh? Iya, Kurios Tuhan atau bukan? Ini abang bertanya merujuk ke bahasa asli atau terjemahan itu? Iya, ini oke. Saya tanya mau berbahasa asli atau berbahasa terjemahan. Saya bilang ini Tuhan disembah atau tidak? Ya itu Tuhan Yesus, ke arahnya ke Yesus. Iya, disembah kan? Nah, disembah. Nah, disembah. Ya, ini disembah atau tidak? Ya itu sang pencipta, itu sang pencipta. Iya, disembah atau tidak yang ditanya? Disembah, disembah. Nah, ada berapa orang yang disembah di sini? Satu. Tolong 1,5 di bawah. Ada berapa orang yang disembah di sini? Ya karena yang Itu yang di bawah ada berapa orang yang disembah? Allah itu membangkitkan firman-Nya yang telah mati. Saya ulang. Itu artinya. Ini Iya, Allah itu dua. firman-Nya telah mati. Ini yang disembah. Ya Ya. kan? Lalu Itu firman, bisa itu firman dikalimat Allah. ini yang disembah. Nah, itu Yang firman Allah. bertanya, ada berapa orang yang disembah di sini? Satu, itu Allah dan firman-Nya. Palau, mana ada firman di sini? Mana tulisan firman? Ya Yesus itu kan firman Allah menurut kami. Iya, firman Allah itu yang disembah atau bukan? Jadi yang pasti disembah lah firman Allah, dan Allah itu Allah ini disembah atau tidak? disembah. Nah, ada berapa orang yang disembah? Allah dan firman-Nya di situ. Berarti dua. Allah dan firman kau bilang kan? Allah dan firman Kan kau kedua. bilang kena kau kan? Udah kau Allah dan firman bilang. kedua. Hah? Ya, Allah dan firman iya kedua. berarti ada dua sesembahan kau. Allah dan firman-Nya itu dua. Iya, menunjukkan Allah dan ada kata dan. Nah, Tidak nyambung dia ada dan. iya Allah dan Martin firman-Nya dan itu satu atau dua. Jimen. Ketika dikatakan Martin dan Jimen ada berapa orang di situ? Itu beda, itu dua sosok. Ketika Ini kan Allah dan firman-Nya. Martin, dengarkan Harusnya dulu suaraku toh. Jimen dengan perkataannya kalau mau analogi. Dengar. Ketika dikatakan ini kan berbeda nama kan, ya. Theos dan Kurios. Oke. Martin membangkitkan Jimen. Ada berapa orang di sana? Itu analoginya tidak pas. Allah dengan firman yang beda. Analogi yang pas itu Jimen Pura-pura dengan bodoh lu ya. perkataannya. Gitu kah? Buat analogi yang pas. Allah dan bertanya firman-Nya, sama analoginya Jimen dan perkataannya. Gitu. Makanya aku tanya sama kau. Bapak ini Theos. Hah? Tuhan itu Kurios yang merujuk kepada Yesus. Yang kutanya, Firman. bagaimana Firman. dia bisa membangkitkan dirinya kalau itu dinyatakan satu, sementara dirinya sendiri belum bangkit? Kan satu mereka itu. Iya, Allah membangkitkan Satu orang firman-Nya toh, yang mati. satu pribadi toh. Nah, Allah membangkitkan firman-Nya yang mati. Berarti saudaraku, kalau satu pribadi, bagaimana pribadi lainnya bisa bangkit? Bagaimana pribadinya yang satu itu bisa bangkit kalau posisinya dia dalam keadaan mati? Bagaimana saya ikuti? Oke, satu pribadi. Berarti bagaimana Bapa? Berarti Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Kutanya sama kau, bagaimana Bapa itu bisa Yesus itu bisa bangkit kalau dia belum bangkit? Yesus bukan Kan Bapa, saya bukan oneness. satu tubuh toh, satu pribadi toh. Saya bukan oneness, saya bukan oneness. Yesus bukan Bapa. Justru itu kalau Yesus bukan Bapa, menyatakan ada berapa orang yang disembah di situ. Karena Yesus disembah Bapa, berarti berbeda mereka toh. Iya beda Yesus Bapa dan Ya firman. udah, berarti ada dua Tuhan di situ. Oh, Tuhan kau dua, satu Bapa dan Yesus, firman yang satu kedua, Bapa. gimana? Ya, Bapa dan firman-Nya masa dua. ku tanya dulu samamu, Bapa ini berbeda pribadinya dengan Yesus atau tidak? Berbeda. Oke, berbeda. Berarti tidak Secara satu mereka ya. pribadi, Oke. secara pribadi. Nah, oke.
Bapa membangkitkan Yesus. Ada berapa Tuhan di sana? Satu, Allah membangkitkan firman-Nya. Tapi kau bilang tadi itu pribadi yang berbeda. Ya, memang dia firman itu menjadi manusia. Ya udah, aku tanya sama kau. Ketika dia jadi manusia, dibangkitkan dia, itu yang bangkitkan adalah Bapa. Kau bilang tadi pribadi mereka berbeda-beda. Saya tanya, ada berapa Tuhan yang disembah di sana? Ya satu yang kita sembahkan perintahnya yang sama itu. Kalau satu, saudaraku, kalau satu berarti cuma satu orang. Dia membangkitkan dirinya sendiri. Enggak begitulah, enggak begitu pemikiran. Kan ku tanya, ya oke, Bapak ini pribadinya berbeda dengan Yesus atau bukan? Ya berbeda jauh. Berbeda. Berarti kalau Martin, kecuali ku tanya sama kau jawab tuh, ku tanya sama kau, Bapak ini berbeda pribadinya dengan Yesus atau tidak? Berbeda. Oke, berarti ingat ya, 1,5 pribadi Yesus dengan Bapa berbeda. Bapa, Yesus, ya. Ketika dikatakan Bapa membangkitkan Yesus atau Tuhan, ada berapa Tuhan di sana? Ya satu, karena Allah itu bukan pribadi. Saya ulang lagi, saya itu kan ulang. tidak terjangkau. Bagaimana Saudaraku, Yesus? saudaraku, tolong typing di bawah. Ada berapa pribadi di atas dan ada berapa sesembahan di atas? Yang memangnya Allah Tolong itu typing di bawah. Allah itu apa sama dengan Yesus? Kecuali Bapa itu sama